Lebih dulu kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada sore ini Pak Budi ya, Pak On ya, Pak On, kita berada di kedutaan besar kita di Kuala Lumpur dalam mengikuti perjalanan akademik Pak Budi ya, dari adik-adik mahasiswa kita dari Politeknik TEDC Bandung. TEDC itu singkatan dari apa Pak Budi? Technical Education Development Center. Oh ya, pusat pelatihannya Pak. Pelatihan. Terima kasih, dan tentu pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari Jumat lagi, alhamdulillah ini kan amalnya berlebih. Ya, pertama kedatangan kawan-kawan kita dari Bandung sudah selamat sampai di Kuala Lumpur mulai tanggal 12 ya Pak. Iya Pak. 12 bahkan sudah melakukan kunjungan akademik barangkali ke Sembong Pak ya. Jadi luar biasa itu, sudah ada kerjasama ya. Dan memang itu yang kita alur-alurkan kalau kata Bapak kita, ya, kita alur-alurkan kita. Dan itu kita berharap agar perjalanan selanjutnya tetap lancar, selamat, dan kembali selamat juga ke Bandung. Dan tentu atas nama Duta Besar kita di Kuala Lumpur mengucapkan selamat datang baik kepada mahasiswa kita yang dari Politeknik dan keluarga kita dari Cembok. Selamat datang kepada kita. Kegiatan kita pada sore ini singkat saja, tidak ada banyak. Pertama kita minta secara bergantian nanti sambutan singkat lah. Pertama dari Pak Budi. Tapi jangan lama-lama Pak Budi, enggak 5 menit itu cukup. Nanti lama-lama ngantuk kita bertanya gitu. Selanjutnya dari Pak Ben ya. Pak Ben kita juga sambutan singkat. Selepas itu atau setelah itu, kalau bahasa Melayu kita selepas itu Pak ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan, mungkin Bapak memberikan informasi umum, tidak panjang juga. Baru kita buka sesi yang agak panjang nanti, mungkin tanya jawab ya. Kita silakan adik-adik mahasiswa kita menanyakan berbagai hal tentang apa yang ingin ditanyakan ya. Nanti kalau tidak bisa dijawab nanti kita cari saja jawabnya, yang penting bisa dijawab ya. Dan itu sebagai pengantar barangkali ya. Selanjutnya kita minta pertama dulu Pak Rudi dulu ya. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Rusli. Yang terhormat Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rusli atas pendidikan KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang terhormat jajaran pimpinan staf KBRI di Kuala Lumpur dan perwakilan penolong pengarah dari IKBN Cembong, Malaysia, dan adik-adik kami dari mahasiswa Politeknik TEDC Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ucapan terima kasih pertama yang disampaikan dari Direktur Politeknik TEDC Bandung, di mana beliau memanggil kami sebelum berangkat karena sesuatu hal tidak bisa mendampingi kami, kepada Kepala Perwakilan RI di sini dan Bapak atas pendidikan. Kedua, terima kasih kepada Bapak atas pendidikan atas surat yang telah dikirimkan, baik melalui email atau surat secara langsung yang kami terima. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, kehadiran kami di Malaysia ini adalah perlu kami laporkan. Kehadiran mahasiswa Indonesia Politeknik TEDC Bandung adalah akan mengadakan salah satu kegiatan silaturahim dan bagaimana pola sistem cara belajar di IKBN Cembong, Malaysia. Memang seperti kami atau saya sendiri mungkin sudah 3-4 kali ke Malaka dan Cembong untuk melihat, yang ternyata kami lihat kesungguhan hati mereka, kemuliaan hati mereka, keramah-tamahan, etika para pelajar-pelajar di sana sungguh menggugah kami, Pak.
Dan dari situlah kami berbicara dengan pimpinan kami di Politeknik TDC Bandung, sungguh bahwa teman-teman di ITBN Cebong adalah saudara yang tidak bisa terpisahkan antara Malaysia dan Indonesia. Di samping keberadaan kami Politeknik TDC Bandung, Pak, yang kami katakanlah A atau A, B atau B, kami masih melangkah untuk pengembangan. Memang kami banyak kekurangan di segi ilmu praktek untuk mekanik, otomotif dan alat berat. Dengan adanya hubungan kami dengan Cebong, pada tanggal 12 Februari beberapa hari lalu, saya dijemput oleh pengarah ITBN dan teman-teman, dan kami dipertemukan di Kementerian Belia Sukan di Putrajaya, dan kami berbicara dengan para petinggi kementerian, dan salah satunya adalah Deputi Direktur Jenderal dari Kementerian Belia dan Sukan, dan saya sendiri memohon kiranya dapat membantu. Dengan kata lain, Pak, karena kami swasta, tidak mungkin kita kerjasama dengan negeri kerajaan. Tetapi karena kami meminta, Pak, dengan baik di atas tangan, akhirnya Bapak Deputi Direktur Jenderal mengizinkan kami untuk dapat job training di Malaysia ini di Cebong, dan memerintahkan kepada pengarah ITBN untuk menangani, dan diputuskanlah pesertanya 20 orang untuk 3 bulan masa di sana, dengan ketentuan dari pihak kementerian bahwa makan dan minum akan ditanggung oleh kerajaan. Dalam hal ini, Pak, kami karena menganggap di sini kepala perwakilan RI adalah orang tua kami, di mana pada hari yang akan datang anak-anak kami ini akan ada di sini, dan kami juga memerlukan saran dan petunjuk untuk lebih lanjut agar perjalanan kami tidak terhambat untuk membawa anak-anak kita ini menjadi anak-anak profesional, anak-anak yang dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia. Tetapi kami pun mengetahui situasi di Indonesia. Memang ada yang mengatakan every Indonesia citizen has right of work, but limitation of labor market wide, quality of employee increasing, long high pollution growth menjadi sangat sulit sekali. Dengan jalan inilah kami mudah-mudahan mereka menjadi anak Indonesia yang terbaik. Walaupun situasi kampus kami sekarang katakanlah tidak besar seperti orang lain, tetapi kami mencoba, walaupun kecil kami, tapi kami mampu untuk mencetak sarjana-sarjana pendidikan dalam mekanik, otomotif, alat berat, dan sebagainya. Itulah dari kami laporan kepada Bapak Perwakilan RI yang kami sampaikan ke Bapak Profesor untuk mungkin diketahui, dan apabila ada kata-kata kurang berkenan, kami selalu manusia yang tidak sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga pada hari ini kami jam 7 akan berangkat ke Jakarta, transit di Singapura, dan karena macetnya sekarang mungkin kami di bawah jam 5 mungkin sudah boarding di LCCT Airport. Demikian ucapan dari kami, ucapan terima kasih. Dan di sini pun Pak, kami ada dari Direktur Politeknik TDC memberikan kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh pembantu Direktur 3 Pak Soeharto kepada Atas Pendidikan Republik Indonesia, sebuah kenang-kenangan atas yang langsung oleh kebetulan nanti wakil Pak. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi atas upaya maksimum yang beliau lakukan, luar biasa. Itu sudah ada kerjasama dengan Kementerian Sukan kita dan IKBN kita yang benar berlanjut ya. Tapi waktu kita memang singkat ini karena jalur kita di sini nanti macet berat ya Pak. Jadi kita harapkan siap tidak siap pukul 4 kita sudah selesai. Setuju Pak ya? Setuju. Tanda jadi aja dulu Pak ya. Silakan Pak Ben ya. Pak Ben, silakan sepakat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mohon maaf juga sesilap panggilan gelaran pada Bapak Profesor Rusdi, yaitu daripada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Terima kasih kerana
terpaksa menyerahkan balik pelajar di Bandung kepada kedutaan dan kita akan hantar ke airport pada petang ini. Jadi saya mewakili daripada Kementerian Pendidikan dan Sukan merangkap IKBN Cembong mengucapkan ribuan terima kasih daripada Tuan Pengarah, lalu kepada kedutaan, dan jika ada salah dan silap daripada kami, jadi kami mohon ampun dan maaf. Dan apa yang telah dirancangkan mudah-mudahan jadilah antara kerjasama daripada peneliti edisi Bandung, Politeknik Bandung dan juga IKBN Cembong di bawah Keperluan Kedutaan Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben, Bapak ingin memberikan informasi cuma lama juga dia. Ya, pertama rasa syukur karena memang hubungan baik kita, kekeluargaan kita dengan keluarga kita di Malaysia, dari Indonesia itu di kedutaan kita menjadi perhatian khusus itu Pak. Bagaimana kita harus dari hari ke hari meningkatkan hubungan itu sebaik-baiknya melalui jalur apapun, termasuk melalui jalur pendidikan. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini sudah banyak meningkat ya, baik kunjungan, kerjasama, termasuk yang dilakukan oleh yang Pak Rudi lakukan saat ini juga ya, dengan IKBN kita. Dan tentu ini salah satu cara kita untuk merekatkan, karena kenyataan sejarah itu semua kita ketahui bahwa kedua negara kita ini yang memang asal usulnya satu saja. Makanya itu kita bina terus. Itu sudah menjadi fakta sejarah. Tinggal langkah kita sekarang adalah bagaimana mengisinya itu ya dengan cara seperti ini, ya, dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh Politeknik Televisi kita dengan IKBN. Tentu diharapkan langkah awal ini Pak Dan tetap kita lanjutkan terus. Kalau saat ini hanya 3 hari, ya, mungkin dalam tahun yang akan datang mungkin waktunya diperpanjang dan jumlah anak-anak juga diperlamakan ya, atau jumlahnya juga ditambah ya, sehingga pemahaman kedua negara ini semakin kuat ya. Mungkin sekedar pengetahuan Pak Udi dan Pak Ben, kita di kedutaan juga memfasilitasi kerjasama seperti ini. Yang sudah mapan itu kita lakukan adalah praktek kerja industri siswa sekolah menengah kejuruan yang melakukan praktek 6 bulan di perusahaan industri di Malaysia. Saya tidak tahu apakah melalui Politeknik kita ada juga praktek di dalam kurikulumnya. Kalau ada, itu bisa juga nanti kita berdiskusi lebih lanjut bagaimana mekanisme supaya bisa melakukan praktek itu di perusahaan industri di Malaysia. Itu mungkin dalam komunikasi kita nanti ya Pak. Selanjutnya hal yang tidak kalah penting tentu kerjasama lebih lanjut nanti antara Politeknik kita, tidak saja dengan IKBN, tapi kita ingin ada kerjasama dengan institusi vokasional dan teknikal yang ada di Malaysia, di kementerian. Kan ada itu college teknik, dan itu bisa kita buat kerjasama juga nanti. Silakan nanti Pak Udi sampaikan kepada Pak Direktur kita, kalau belum ada komunikasi langsung, bisa saja nanti dibuat surat ke kedutaan. Setiap surat ke kedutaan, mohon kedutaan membantu mencarikan pendidikan khalif nasional untuk dikerjasamakan. Tidak ada masalah, swasta negeri tidak ada masalah itu. Tidak ada persoalan itu. Yang penting di Malaysia sendiri malah perguruan tingginya juga banyak yang private ya, bahkan swasta tidak negeri saja. Jadi tidak ada pilihan negeri swasta, tidak ada di dalam kamus kita. Tinggal nanti bagaimana yang terjadi. Ada kalis teknikal yang ada di Malaysia, kita akan kerjasamanya. Tentu Pak Direktur menandatangani perjanjian dulu apa bentuk kerjasamanya. Mungkin pertukaran pelajar, ini kan pertukaran komisar atau dosen,
dan seminar atau apa yang akan diisi. Itu silakan nanti dilakukan, dan tentu kita terus berkomunikasi. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Ben, sampaikan salam hormat ini kepada kementerian kita. Kementerian Belia dan Sukan kita itu akrab juga, tapi yang bidang ini belum banyak memang. Yang bidang pelatihan yang banyak itu memang bidang kegiatan kepemudaan, ya kan? Olahraga itu sudah banyak. Tapi pelatihan ini memang belum banyak ini terjadi. Malah kita di Embassy baru kali ini yang menerima yang semacam ini. Kalau yang lainnya kerjasama antara perguruan tinggi, ya, kerjasama antara sekolah, olahraga, sehingga ini mungkin model baru lagi. Dan itu kita berharap hubungan baik kedua negara kita dari hari ke hari semakin mantap, ya, terutama kalangan generasi muda. Kita menyadari kedua negara, generasi muda kita, kedua negara ini ada semacam kehilangan informasi sejarah dekat itu, sehingga masing-masing berpikir dengan caranya sendiri. Apalagi terus terang Pak Ben, keluarga kita yang di Indonesia, terutama yang muda-muda ini, yang dilihat di TV itu selalu yang jelek-jelek saja, yang dibaca di koran, dilihat di televisi, yang muncul itu berita memang memberitakan itu yang benar. Ya, keluarga kita yang bekerja di pemangku rumah tangga misalnya, ya kan, lalu mendapat hal yang kurang pada tempatnya, ya, itu kan kejadian-kejadian tidak banyak terjadi, ya. Tetapi karena itu yang dilihat terus oleh masyarakat kita, jadi rata-rata masyarakat kita berpikir aneh saja, ya kan, dan itu wajar karena memang itu yang sering dilihat. Jadi dengan adanya kunjungan ini, maka pemahaman itu akan semakin luas. Mungkin tidak banyak mengetahui berapa jumlah warga negara kita di Malaysia ini. Jumlahnya mendekat 2,6 juta. 2,6 juta warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Itu malah Kota Bandung tidak tahu berapa penduduknya sekarang. Mungkin setengahnya. Jadi itu, tetapi persoalannya karena jarak kita dekat, keluarga kita yang dari Indonesia datang ke sini sebagian besar dokumennya tidak lengkap, Pak Ben. Itu persoalannya. Dokumen tidak lengkap itu kan tidak salah mereka juga. Ada agen-agen ilegal juga yang berkeliaran di mana-mana. Mungkin dia di Indonesia agen itu, mungkin di Malaysia, sehingga warga negara kita itu tertipu banyak. Ditawarkan bekerja, padahal dia penipu. Sampai di sini ya, sudah tertipu terus. Makanya yang menjadi korban adalah warga negara kita juga. Itu jumlahnya banyak sekali. Ada 1,2 juta yang tidak dokumen yang lengkap. Kita bukan menyalahkan warga negara kita, mereka itu tertipu. Salah satu contoh misalnya bagaimana pemerintah Malaysia kita saat ini melakukan pemutihan, Pak. Artinya yang ilegal itu diputihkan supaya dia sah bekerja. Itu warga negara kita datang, ini sudah ada agen-agen, ada tempat-tempat tertentu membantu pengurusan imigrasi, serahkan paspor, serahkan uang, ada 3.000, 2.000, nanti selesai paspornya langsung visanya. Itu warga negara datang ke sana, udah dikumpulkan ke sana, dia hilang orang, paspornya hilang, uang dilarikan, tinggal lagi orang negara. Jadi di mana-mana dia banyak yang seperti itu. Ya, itulah dinamika yang terjadi. Tetapi warga kita banyak yang bekerja yang baik-baik juga, banyak tempat, hampir seluruh posisi diisi juga. Ada yang bekerja di perguruan tinggi, ya, di Universitas Teknologi Malaysia itu ada sekitar 60 orang dosen kita dari Indonesia yang bekerja di situ, ya, PhD dan profesor, dan rata-rata dia begitu. Di Petronas juga, di industri menengah, ya, seperti di perusahaan elektronik itu ribuan yang bekerja untuk yang kelas menengah. Nah itu aman, yang datang dengan legal aman, lancar, tidak ada masalah. Tapi yang datang ilegal itu yang susah kita menutup laut itu, ya kan, laut, karena batas kita kan laut itu, laut, darat, ada yang kan ngomong lari kiri kanan masuk keluar, itu
Tapi itu hal-hal yang biasa saja, dinamika kita bertetangga. Demikian barangkali, dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada anak-anak Bapak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Penyaran dulu. Nanti terakhir ya. Silakan anak. Tiga aja. Tiga aja mau tanya. Sebutkan nama jurusan. Mau tanya apa? Silakan. Dipercepat waktu kita. Ya, langsung ini sedikit ada mic nih. Bahasanya, etikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari mahasiswa Politeknik Indonesia Bandung Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Setiawan. Yang saya ingin tanyakan di sini, fasilitas apakah yang didapat oleh mahasiswa atau pelajar ataupun para pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Malaysia dari KBRI? Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi, saya jauh-jauh lagi. 3 sesi. Satu sesi 3 orang ya. Ayo silakan maju yang kedua. Ada? Sementara ada? Kalau ada, Bapak jawab dulu sambil berpikir ya. Halo? Setiawan, baiklah, sambil yang lain berpikir ya, sambil berpikir. Memang sesi tanya jawab itu banyak apa yang akan ditanyakan. Tapi nanti sampai mobil baru teringat ya. Baik Setiawan, kedutaan kita tentu mendukung apapun kegiatan mahasiswa kita yang ada di Malaysia. Saat ini mahasiswa Indonesia di Malaysia ada jumlahnya lebih dari 9.000 orang. Itu terbanyak kedua setelah Iran. Mahasiswa asing di Malaysia ini jumlahnya ada 114.000 sekarang. 114.000. Jadi perguruan tinggi kita di Malaysia itu sudah menjadi tempat melanjutkan studi hampir dari seluruh dunia. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti bisa Pak ceritakan sedikit apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sehingga asing banyak sekali ingin datang ke Malaysia untuk melanjutkan studi. Saya ini tercatat 114.000. Dari jumlah itu yang terbanyak dari Iran. Iran terakhir yang kita ketahui itu ada sekitar 16.000 atau pokoknya paling banyak. Yang kedua kita dari Indonesia ada sekitar 9.000 lebih. Itu tersebar di berbagai di seluruh wilayah baik di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Tapi yang banyak itu memang di wilayah Semenanjung. Kemudian kita di kedutaan tentu membina ya, membantu mahasiswa kita ini. Yang pertama kita lakukan adalah agar bagaimana mahasiswa kita bisa aman, lancar proses perkuliahan, tidak terganggu oleh hal-hal itu yang penting dulu, keamanannya dan konsentrasinya menjalankan perkuliahan. Kalau ada hal-hal umumnya di kampus itu ada persatuan mahasiswa kita, namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau di UKM dia kuliah, ada itu Persatuan Pelajar Indonesia Universitas Kebangsaan. Ada juga yang secara keseluruhan Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Jadi melalui ketua inilah yang selalu berinteraksi dengan kedutaan kita atau langsung aksesnya. Misalnya visanya lambat diurus oleh kampus. Visa itu kan syarat itu untuk menaik kampus. Itu kedutaan selalu memberitahu rektor perguruan tinggi agar disegerakan. Atau hal-hal lain lah yang selagi ada laporan kita akan membantu mereka. Kemudian ada program-program kegiatan yang kita bantu dari kedutaan. Tentu program-program itu yang sifatnya pertama membawa misi kebangsaan kita. Ya, tapi kalau hanya programnya pergi jalan-jalan keliling lalu minta bantuan itu kita kurangkan. Tapi kalau ada program misalnya akan membuat penampilan malam budaya Indonesia, ditampilkan seni-seni kita di hadapan mahasiswa asing di kampus itu kita biayai. Atau ada program mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing di kampus itu kita biayai. Atau ada program silaturahmi antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Malaysia, kita dukung. Jadi program-programnya kita lihat. Kita
kita memang ada dana untuk membantu kegiatan kemahasiswaan kita. Kita bantu. Sejauh ini ya bagus. Ini tidak lama lagi di sini mahasiswa kita akan mengadakan lomba pidato bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing yang ada di Malaysia. Itu. Jadi ada dua grupnya ada lomba ya, ada satu lomba pidato bahasa Indonesia untuk mahasiswa Indonesia sendiri, yang kedua lomba pidato bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing yang ada di kampus-kampus. Karena mahasiswa kita mengajarkan bahasa Indonesia baru di mahasiswa asing kampus itu. Nanti di sini diadakan lombanya. Dia akan ada nanti mahasiswa dari Iran, dari mana ya. Hadiahnya kita bantu. Mungkin hadiahnya juara 1 pergi ke Jogja, tiket pulang pergi malam ya 1 minggu di Jogja. Juara 2 5 hari. Ini untuk mendorong keakraban. Itu yang lain ya banyak ya. Ada juga kegiatan akademik seminar. Ada apa ingin juga nanti supaya kalau sudah ada kerjasama nanti Bakri dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia, adik-adik mahasiswa kita jalin juga kerjasamanya antara BEM-nya dengan mahasiswanya supaya mereka saling silaturahmi, salam ya, berdiskusi sehingga berkurang ya. Walaupun kalau ada pertandingan bola Indonesia dan Malaysia itu tetap menarik dia. Iya Pak Wen, Bapak selalu bilang itu kalau itu menariknya Indonesia dan Malaysia itu. Ya, kalau tidak ada Indonesia dan Malaysia pertandingan sepak bola tidak menarik untuk ditonton. Ya, tapi kalau ada Indonesia dan Malaysia makin menarik. Kalau ada final Indonesia lawan Malaysia sepak bola, mungkin seminggu lagi kita sudah mencatat itu kapan pertandingannya. Tapi kalau Indonesia lawan Vietnam, Malaysia lawan Kamboja, Indonesia lawan Malaysia. Jadi itu pertanda bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia itu menarik dia. Iya kan? Ya kan kamu menarik dia itu kan, bagus itu. Itu barangkali Setiawat, silakan anak-anak Bapak yang lain ya sebelum mungkin ada 1-2 lagi silakan. Ada? Coba maju. Ayo. Silakan ya. Kalau tidak ada kita nikmati ada hidangan kecil oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwito, perwakilan dari Politeknik PJJ. Di sini saya ingin menanyakan mengenai mahasiswa yang praktek di sini atau PKL di sini. Apakah itu ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian dia masing-masing yang ada di negara dia atau disesuaikan dengan yang ada di sini? Ya, sekian, terima kasih. Ya, Bapak langsung jawab saja. Anto, terima kasih Anto ya, karena sudah berani bertanya di depan umum. Itu penting itu. Tidak ada lagi komentar ya. Itu keberhasilan Pak Rudi itu kemudian. Iya, sebab kalau bertanya di depan umum itu biasanya tidak semua orang bisa itu, ya kan? Bagi yang tidak terbiasa, seminggu lagi akan menyampaikan presentasi. Mulai hari ini dia sudah tidak bisa tidur. Karena gimana nanti ya? Nanti itu bagus nih, sama Setiawat tadi. Ya, PKL tentu syarat yang pertama itu sesuai dengan bidang studinya. Tidak boleh keluar dari bidang studinya. Kalau bidang studinya otomotif, harus praktikalnya di industri otomotif. Itu syarat mutlak. Kalau program studinya perhotelan, harus ke hotel. Jadi prosedur yang kita buat untuk siswa yang SMK itu, kita sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Malaysia kita melalui bagian vokasional dan teknikal. Kita sudah dapat persetujuan dari bagian immigration Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita sudah duduk itu Pak Ben. Ya. Kita sudah duduk bahwa diizinkan siswa SMK kita sekolah menengah vokasional untuk praktikal 6 bulan di Malaysia. Syaratnya pertama, kepala sekolah, pengetua atau guru besar sekolah menengah kejuruan kita menandatangani perjanjian dulu dengan industri yang ada di Malaysia. Kalau dia perhotelan harus dengan manajer hotelnya agreement dulu. Dalam perjanjian
perjanjian itu ada 3 hal yang harus ada, wajib. Pertama, tempat tinggal, akomodasi, dan makan selama 6 bulan itu ditanggung oleh industri. Kedua, kalau ada yang sakit, ya, kesehatannya juga ditanggung oleh industri. Kalau ada sakit, kemudian yang ketiga, ada allowance juga diberikan oleh industri, bukan gaji, karena mereka belum bekerja, karena masih belajar, maka diberi allowance. Allowance itu ditulis berapa perjanjian antara sekolah dan industri. Ada yang 400 ringgit, ada yang 500, terserah. Karena allowance itu tidak menjadi fokus. Nah, itu yang menjadi fokus adalah pelaksanaannya. Kalau itu sudah, lalu ditandatangani oleh pengetua sekolah, direktur hotel, mengetahui kepala jabatan pendidikan daerah, kepala dinas pendidikan, harus sign di dalam MOU. Mengetahui juga embassy kita, jadi ada 4 yang sign. Karena kita ingin adik-adik kita itu datang tidak harus legal datangnya, tidak boleh datang sembarangan. Kita setelah itu ada MOU, kita minta lagi sokongan kepada Kementerian Pendidikan kita di Malaysia melalui jabatan, melalui pengarah vokasional. Kita buat surat bahwa sekolah ini sudah ada perjanjian, kita minta sokongan. Nanti kementerian baru membuat sokongan. Praktikal ini kami sokong untuk dilaksanakan. Setelah ada sokongan itu, barulah datang dengan visa praktikal. Aman 6 bulan. Kalau itu belum ada, belum boleh. Nampaknya memang agak rumit dia perjalanannya, tetapi setelah dilaksanakan 1 bulan selesai semuanya. Karena kita sudah duduk. Bagi perguruan tinggi, itu selama ini memang hanya kita serahkan dulu kepada perguruan tinggi untuk membuat kerjasama itu antara perguruan tinggi dengan industri. Tetap ada tantangan. Dan nanti itu diberitahu saja ke kedutaan. Belum perlu ada apanya, karena itu belum kita tertibkan. Selama ini jalan seperti itu. Itu dia untuk ya caranya. Karena kita tidak ingin datang ke sini lalu tanpa izin, nanti malah menyusahkan. Karena imigrasi itu kalau dia tidak sesuai dengan aturan, dia main apa aja. Ya, karena memang itu aturan. Tapi kalau benar jalannya, lancar. Itu barangkali cukup 2 itu saja, karena kekhawatiran Bapak nanti ini jalan di depan kita ini jam lah. Kalau mulai jam sebentar lagi Pak Udi bisa lama sampainya nanti. Ya, kita akhiri saja. Nanti kita komunikasi Pak melalui surat-surat ini. Pak, saya ada ya email atau apa nanti dia. Terima kasih lagi Pak Ben. Ya, kita dukung ini semuanya. Dan selamat kepada anak-anak Bapak. Pak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Rusdi selaku atasan pendidikan Republik Indonesia di LHRI Kuala Lumpur. Segala apa yang disampaikan akan kami catat dan akan kami jalankan, dan kami akan mengikuti alur yang positif agar anak-anak kita nanti pada waktu belajar ke depan praktek tidak ada hambatan, dan kami akan mematuhi hukum yang berlaku di wilayah Malaysia dan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Direktur Pendidikan DJJ menyampaikan kenang-kenangan kepada Bapak atasan pendidikan. Kiranya walaupun kenang-kenangan ini Pak sederhana, tapi inilah jadian hubungan antara Pendidikan DJJ dengan atasan pendidikan yang akan disampaikan oleh pembantu Direktur 3 Bapak Suharto kepada Bapak Profesor Dr. Rusdi. Silakan. Oke, 3, 2, tahan. Oke, 3, 2, 1 kali lagi. Oke. Sama Pak Sabri. Terima kasih. Oke, tahan. Bapak 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1 kali lagi. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih.
politeknik kita, Pak. Oke. Wah, kita nggak tahu tadi ada apa kita. Tang, tolong Tang, Pak. 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Oke, ulang. 3, 2, 1. Iya, oke. Dipinjam dulu, Pak ya. Siap. Itu diambil, Pak. Alah, itu nanti itu dulu. Oke. Cerita kita apa gitu. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Balik, tepuk tangan sekali lagi. Oke, Ya, tepuk mulai. tangan. Nah, silakan anak Bapak menikmati itu. Mungkin satu aja pesan lagi kita jemputlah nanti Pak Ben dan kawan-kawan ke Bandung, Pak. Ya Pak, siap. Ya. Siap, Pak. Kapan beliau ada waktu. Iya Pak. Supaya bisa melihat politeknik kita. Iya Pak. Ya. Ya. Memang informasi dari pengarah Bapak Johari, mungkin sekaligus penolong pengarah di sana sudah ditugaskan untuk hadir di Politeknik DC dalam tahun ini Pak. Iya. Akan hadir di Bandung Pak. Silakan ambil aja dari sendiri Pak. Program PBK. Mohon izin Profesor. Pak diterima Pak. Pak Todi. Mohon izin Prof. Ya. Berkaitan dengan apa yang Profesor sudah utarakan masalah yang PKL, kita di Bandung sudah melakukan PKL dan punya program yang namanya PBK, perkuliahan berbasis kerja. Jadi diberlakukan buat ahli jenjang yang untuk yang program D3 itu di semester 5 dia harus ke industri. Kemudian untuk yang 6 bulan, untuk yang D4 itu di semester 7. Kami berharap bahwa anak-anak ini kita bekali nanti di sana dia akan mendapatkan soft skill yang tidak kita berikan di perkuliahan. Di mana kita harapkan dia sudah nanti pulang dari sana, dia sudah bertemu yang namanya kerjasama, dedikasi, attitude, kemudian koordinasi, dan hal-hal yang sifatnya tidak kita berikan di perusahaan di kampus. Perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita adalah satu dari PRN di Subang, kedua PT Danone Aqua di Sukabumi, dan rencana kita akan menggandeng Krakatau Steel KS. Dan insya Allah dengan bimbingan dan arahan Bapak, kita berharap nanti kita akan coba merambat juga kepada keluarga kita yang ada di Malaysia ini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Soto sambil Pak sampaikan, jadi nanti kalau sudah ada program PKL 6 bulan oleh Politeknik kita Pak Rudi, silakan juga Pak Rudi dan kawan-kawan di Politeknik merancang kemungkinan PKL itu dilaksanakan pada perusahaan dan industri yang ada di Malaysia Pak. Nah, silakan Pak Soto nanti bergerak mencari industri yang relevan dengan latar belakang. Apakah itu kalau otomotif mungkin ya industri perakitan mobil atau apa, perbengkelan atau apa, terserah. Nah, nanti kita buat saja antara politeknik kita dengan industri itu buat perjanjian. Kita tulis sebagai rujukan kita. Ya paling tidak payung hukumnya. Nah, kalau itu sudah ada, ya silakanlah diberangkatkan mereka ke tempat itu. Kedutaan cukup nanti diberitahu saja. Yang kita buat mekanisme tadi itu memang butuh pelajar sekolah menengah kita, karena mereka masih kecil-kecil Pak. Belum bisa mandiri, belum dewasa dia Pak. Makanya perlu ada prosedur yang kita buat rapi dia. Kalau perguruan tinggi, silakan perguruan tinggi melakukan kerjasama dengan pihak industri, dan kalau industri setuju,
buat saja agreementnya yang seperti tadi paling tidak ada di dalamnya. Ya, keamanan tinggal adik-adik kita mahasiswa, kemudian kalau sakit ya ada juga obat dari siapa yang akan mengobati nanti. Lalu kalau ada allowance silakan dari industri kalau mau mencapai atau honor ya. iya semacam honor atau apa kalau diberikan terserah. Pokoknya kesepakatan antara perusahaan ini dan Di kami itu ada 8 jurusan, ada yang non tekniknya, ada rekamedis, ada akuntansi, ada analis, yang teknisnya itu ada teknik elektro, teknik sipil, ada teknik otomotif, ada alat berat yang kerjasama dengan PT Trakindo. Ya itu khusus untuk rekrutmen mahasiswanya itu tergantung dari aturan main dari Trakindo itu. Semisal kalau jumlahnya hanya 20, tak bisa kita tambah. Jadi hanya 20, sisanya nanti kita seperti itu. silakan Pak. Yang ke negara ke Malaysia belum pernah dicoba mungkin Pak belum ya? Nah, silakanlah Pak coba jajaki mana perusahaan yang awal-awal tidak perlu masif dulu, tidak perlu banyak. Ya Pak Ben ya. Di awal mungkin 2, 3 aja dulu dicoba kan. Kalau dia berkembang ya bahasa Inggris. Nah, ya bahasa Inggris memang harus apalah. Silakan mungkin di samping kerjasama antara institusi pendidikan tadi, mungkin ada college vocasional kita kan banyak di Malaysia itu. Silakan untuk perguruan tinggi. Demikian dan sekali lagi selamat, mudah-mudahan kita terlambat sampai di bandara. Macet ya. Pesawatnya AirAsia ini. Bukan Pak, Tiger naiknya di KLIA. City Pak. Oh, LCCT ya. Iyalah. Transit. Transit 2 jam lagi Singapura. Nanti sebentar malam ke Jakarta. Satu dik. Baiklah mahasiswa Politeknik TDC Bandung di kampus tercinta, kami telah berbincang dengan Bapak Profesor Rusdi selaku atas pendidikan di Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada hari ini Jumat tepat pukul 3. Beliau telah memberikan arahan yang positif terutama mungkin kepada Politeknik TDC bila ingin berkenan untuk mencari lapangan praktikal di Kuala Lumpur tidak begitu sulit asal harus mengikuti peraturan yang berlaku. Di antaranya tadi Bapak Profesor mengatakan adalah dalam bahasa Inggris harus katakanlah mantap. Itulah yang kami sampaikan kepada teman-teman kepada Bapak Direktur Politeknik TDC dan seluruh pimpinan dan Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa. Kami mengucapkan terima kasih dari Kuala Lumpur, Malaysia, menyampaikan selamat sore dan sampai jumpa di hari-hari yang akan datang. Terima kasih.